Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Sinta Cici Landari, NIM 1914080041, jurusan Tadris IPA Fisika, mata kuliah Biofisika, dosen pengampu Ibu Dr. Mulyasari SPD MSc. Video ini bertujuan untuk review materi bab 8 tentang biotermal. Materi pertama yaitu tentang pengertian biotermal dan metabolisme. Biotermal adalah panas yang dihasilkan dari makhluk hidup. Suhu adalah suatu besaran yang menunjukkan derajat panas dingin dari suatu benda. Metabolisme merupakan salah satu proses yang sangat penting yang terjadi pada makhluk hidup. Metabolisme adalah proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup maupun di dalam sel. Metabolisme seluler terjadi di katalisis oleh enzim dan interaksi antar enzim melalui serangkaian reaksi kimia yang terjadi secara spontan. Materi selanjutnya yaitu tentang menguraikan hukum satu termodinamika dalam sistem biologi. Hukum termodinamika 1 menyatakan bahwa energi dapat berubah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya tetapi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Dalam sistem tertutup seperti alam semesta, energi ini tidak dikonsumsi tetapi diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Materi selanjutnya yaitu tentang hukum 2 termodinamika dalam sistem biologi. Hukum termodinamika kedua yang lain diberikan oleh Clausius. Tidak mungkin untuk membuat mesin dingin yang dapat menyerap panas dari suatu benda bersuhu rendah dan memindahkan panas itu ke benda lainnya yang bersuhu lebih tinggi tanpa melakukan usaha. Hukum termodinamika kedua yang dinyatakan oleh Kevin Planck adalah tidak mungkin dibuat suatu mesin panas yang menyerap panas dari sebuah reservoir dan mengubah seluruh panas ini menjadi usaha mekanis. Hukum termodinamika kedua berbicara tentang apa yang disebut dengan hukum entropi. Entropi merupakan suatu besaran yang tergantung pada keadaan sistem. Materi selanjutnya yaitu tentang penggunaan energi panas di bidang kesehatan. Alat bantu untuk diagnostik dan terapi menggunakan energi dalam bentuk panas, radiasi, listrik, bunyi, dan lain-lain. Penggunaan energi panas dalam pengobatan yaitu konduksi seperti pada mandi panas dan parafin bath. Kedua, radiasi seperti penggunaan sinar infrared. Ketiga, elektromagnetis seperti diatermi gelombang pendek. Contohnya, tubuh dialiri listrik agar menimbulkan medan magnet untuk memproduksi pada daerah tertentu. Dan diatermi gelombang mikro seperti gelombang pendek dan infrared yang digunakan pada penyakit patah tulang, radang, tendon, dan artritis. Materi selanjutnya yaitu tentang prinsip biotermal pada proses metabolisme makhluk hidup. Seperti anabolisme, jalur-jalur metabolisme yang tidak esensial bagi pertumbuhan, perkembangan maupun reproduksi, namun biasanya berfungsi secara ekologis. Dan katabolisme, jalur metabolisme yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau NADPH dari molekul-molekul yang bahan bakar karbohidrat, lemak, dan protein. Materi selanjutnya yaitu prinsip biotermal terhadap pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi pada tubuh manusia. Suhu tubuh adalah suatu keadaan kulit di mana dapat diukur dengan menggunakan termometer yang dapat dibagi beberapa standar penilaian suhu. Suhu dapat dibagi antara suhu inti core atau temperatur. Suhu inti menggambarkan suhu organ-organ dalam kepala, dada, abdomen, dan dipertahankan mendekati. Suhu kedua, suhu kulit atau cell temperature. Suhu kulit menggambarkan suhu kulit tubuh, jaringan subkutan, batang tubuh. Suhu ini berfluktuasi dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Yang ketiga, suhu tubuh rata-rata atau mean body temperature merupakan suhu rata-rata gabungan suhu inti dan suhu kulit. Materi selanjutnya yaitu tentang termoregulasi tubuh pada hewan yang berhibernasi. Kemampuan untuk bertahan pada kondisi suhu dingin yang akur bergantung pada latar belakang termal dari hewan. Hibernasi adalah suatu keadaan fisiologis yang memungkinkan kelangsungan hidup selama periode panjang suhu dingin dan persediaan makanan yang berkurang, di mana metabolisme menurun, sistem denyut nadi dan pernapasan menurun, dan suhu tubuh dipertahankan pada level yang lebih rendah dibandingkan dengan normal. Hibernasi terjadi pada sebagian hewan di wilayah garis lintang utara, di mana hewan-hewan kemungkinan menghindari musim dingin yang sebaliknya membutuhkan energi berlebih.
Materi selanjutnya yaitu tentang aliran energi dalam sistem biologi di alam. Yang pertama, produktivitas ekosistem, seperti produktivitas bersih komunitas, produktivitas primer bersih, dan produktivitas primer kotor. Yang kedua yaitu piramida ekologi, seperti piramida energi, perpindahan energi makanan yang melintas setiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Yang kedua, piramida biomasa erat atau masa kering seluruh organisme pada setiap tingkatan trofik dalam suatu waktu tertentu. Piramida jumlah gambaran hubungan antara kepadatan dan populasi jenius antara tingkat trofik. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf dan terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.